bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, dalam materi kita hari ini ada bahan Alkitab yang akan menjadi landasan atau bahan yang kita pakai di dalam kita belajar tentang materi ini, yaitu bahan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15 dan Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Nah, ini yang akan menjadi bahan Alkitab kita di dalam kita belajar tentang materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan kedewasaan yang benar. Lalu yang kedua, kalian dapat memahami bagaimana ciri bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dan yang ketiga, kalian dapat memiliki sikap bertumbuh menuju pribadi yang dewasa dengan benar. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk dalam penjelasan. Kedewasaan merupakan kata dasar dari kata dewasa, ya. Nah, kata dewasa itu sendiri dia bukan saja merujuk pada bagaimana dilihat dari seseorang itu dewasa, dilihat dari fisiknya, tetapi kedewasaan juga dilihat dari bagaimana kematangan intelektual seseorang atau emosional seseorang. Nah, yang ibu maksudkan di sini terkait dengan kematangan emosional, yaitu bagaimana kalian memiliki sikap, sifat, atau menjadi pribadi yang memiliki kepribadian yang baik dari cara berpikir kalian, dari cara berperilaku kalian, dari cara berhubungan kalian antara satu dengan yang lain itu dapat menunjukkan bahwa kalian adalah pribadi yang dewasa. Nah, proses menjadi dewasa itu dapat dilihat dari bagaimana kalian menanggapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kalian. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi bagaimana kalian menanggapi pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kepribadian kalian sudah dewasa atau tidak. Pertanyaan yang pertama, apakah kita mampu menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu menghadapi orang-orang yang seringkali berperilaku berlawanan dengan yang kita inginkan? Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita dikecewakan dalam hidup ini? Keempat, apakah kita mencoba bangkit dan memulai lagi untuk membangun dari sisa-sisa keruntuhan kita ketika kita sudah dikecewakan? Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan yang ibu lontarkan tadi menjadi suatu hal yang akan menentukan ketika kalian menanggapi pertanyaan itu akan menunjukkan bagaimana kalian memiliki sikap kedewasaan. Orang yang matang pribadinya dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang benar. Apa yang baik dan yang benar, dan bagaimana ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri dan sebagainya. Jadi, orang yang dewasa, dia dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Ya? Dan ada beberapa hal yang ibu mau sampaikan, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen khususnya,
Menjadi pribadi yang dewasa itu tidak saja dilihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari-hari, tetapi ada landasan yang perlu kita perhatikan, dan landasan kita yang paling utama itu terdapat dalam Alkitab. Nah, kita akan belajar tentang kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat Efesus yang menjadi bahan Alkitab kita hari ini, di situ menjelaskan tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar dan lain-lain untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kalian di dalam menjalani kehidupan ini tidak bisa kalian berjalan begitu saja, tetapi ada dasar dan ada landasan, yaitu firman Allah. Firman Allah yang akan menjadi tumpuan atau landasan kalian di dalam menjalani kehidupan kalian. Nah, supaya menjadi orang yang dewasa dengan benar, kalian harus bisa menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kalian. Menaati firman Allah akan menunjukkan bahwa kalian bisa memiliki sikap atau pribadi yang dewasa dengan benar. Ya, jadi baik anak-anak, ada hal-hal yang perlu menjadi dasar kita dalam materi hari ini untuk menjadi pedoman kalian juga di dalam menjalani masa kedewasaan kalian. Nah, sebagai orang Kristen, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang merupakan sumber kebenaran. Nah, sumber kebenaran itu akan mengantarkan kita untuk memilih menjadi pribadi yang dewasa dengan baik. Nah, dalam surat Efesus yang menjadi bahan Alkitab kita hari ini, di situ menceritakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan sebagainya untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, ada pertanyaan, mengapa Tuhan harus melakukan semua ini bagi gerejanya? Nah, surat Efesus menjelaskan bahwa tujuannya adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi dari ayat tersebut jelas bahwa orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran palsu, manusia, dan berupa-rupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Jadi, sebagai pribadi yang dewasa, kita akan selalu menemui hal-hal yang selalu menjadi yang akan mengombang-ambingkan kehidupan kita, sehingga kedewasaan kita bisa mengancam apakah kita dapat menuju kedewasaan yang benar ataukah kita menjadi pribadi yang dewasa dengan bertentangan dengan kebenaran. Nah, jadi apa yang menjadi alasan atau menjadi dasar Alkitab kita hari ini mau mengingatkan bahwa pribadi yang dewasa itu bukan sekedar bagaimana ia menjalani kehidupannya, tetapi memang dari kebenaran dari Alkitab sudah mengajarkan kita bahwa
orang yang memiliki kepribadian yang dewasa adalah orang yang mampu menaati firman Allah. Jadi dalam kehidupan kalian nanti tentu akan ada berbagai hal yang kalian temui. Mungkin saja di dalam kalian mencapai cita-cita kalian akan ada begitu banyak orang yang merendahkan, menjatuhkan, mengkritik kalian bahwa kalian tidak bisa. Tetapi satu hal yang kalian harus tahu bahwa orang yang memiliki pribadi yang dewasa, kritikan-kritikan atau omongan-omongan orang lain tidak akan mampu mengombang-ambingkan dia, sehingga cita-citanya dapat ia capai. Dan kedewasaan untuk anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya dan menaati firman Allah, mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dari berbagai hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dan ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian tanamkan bahwa ini tidak baik. Yang pertama, kita bisa belajar dari ajaran hyper grace atau kasih karunia. Nah, ajaran ini mereka memiliki pemahaman bahwa manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus. Nah, Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Itu menurut ajaran hyper grace ini. Jadi semua dosa manusia di masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Jadi tidak perlu lagi mengaku dosa. Nah, ini menurut ajaran hyper grace. Jadi dari pemahaman itu kita bisa melihat bahwa seolah-olah orang-orang percaya tidak perlu mengoreksi diri, menyadari dosanya, bahkan kalau ada suara hati dan pikiran yang menunjukkan dosanya, itu dianggap suara dari iblis. Jadi menurut ajaran hyper grace ini, kita tidak perlu mengaku dosa, dan kita tidak perlu mengakui bahwa kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Karena apa? Karena Kristus sudah membasuh dosa kita. Jadi pada saat Kristus dulu membasuh dosa kita, menjadi penyelamat bagi kita, Dia itu sudah menghapus dosa kita dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu menurut ajaran hyper grace, dan itu salah. Perlu diketahui bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita menuju kedewasaan, nanti kalian akan merasakan bahwa akan ada berbagai hal ajaran-ajaran, termasuk ajaran dunia seperti ini, yang akan mengancam pemahaman kalian. Dan saya mau mengingatkan bahwa ajaran seperti ini tidak layak untuk orang Kristen taati. Karena yang kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, dan kita perlu mengaku dosa kita. Meskipun Kristus telah menebus dosa kita, tetapi setelah kita perlu menyadari bahwa kita masih melakukan dosa, dan kita perlu mengakui dosa kita. Orang yang dewasa perlu mengaku dosanya. Orang yang dewasa dengan benar, ia akan menyadari bahwa pribadinya itu adalah orang yang berdosa. Dan hal yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu di mana iklan sebagai ajaran palsu. Nah, di dunia sekarang ini, periklanan memainkan peranan penting dalam bisnis. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering lihat iklan baik di dunia sosial media maupun di televisi, bahkan orang-orang yang sering datang menawarkan produk-produk tertentu untuk kita. Nah, iklan ini sering digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang dijual. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk tersebut dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya iklan itu tidak sesuai dengan barang yang setelah kita beli.
Contohnya ketika produk kecantikan. Kalau lihat di TV atau kalau lihat di sosial media, di gambar dari produk-produk tersebut itu bagus. Produk-produk tersebut itu sangat menarik. Ada yang menjanjikan bahwa kulit kita putih, kinclong. Padahal apa? Kenyataannya bahwa ada produk-produk yang setelah kita beli justru bukan lagi putih, bukan lagi kinclong kulit kita. Ada yang menimbulkan jerawat. Bahkan kemasannya pun tidak sama persis dengan gambar yang kita lihat dengan pada saat di iklan-iklan itu. Nah, ini yang disebut dengan iklan sebagai ajaran palsu. Kenapa? Karena kenyataan dari iklan tersebut tidak menggambarkan apa yang disampaikan dalam iklan. Nah, itu merupakan hal-hal atau ajaran-ajaran palsu yang perlu kita perhatikan yang akan yang bisa saja mempengaruhi pemikiran kita. Jadi orang yang dewasa dia perlu mempertimbangkan hal-hal seperti dalam iklan-iklan seperti ketika diperhadapkan dengan iklan-iklan seperti ini. Ia perlu mempertimbangkan apakah ini benar, apakah ini baik, layak atau tidak. Begitu. Ya, jadi seperti itu ya, bahwa di dalam kehidupan ini ada berbagai macam hal, kejadian-kejadian yang sering mengombang-ambingkan kepribadian kita. Jadi, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita perlu menjadi atau memiliki pribadi yang dewasa dengan benar. Ya, jadi dari materi kita hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kedewasaan itu perlu dimiliki setiap orang. Dan kedewasaan yang dimaksudkan ialah kedewasaan yang benar. Kedewasaan yang benar adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan ajaran palsu. Nah, satu hal yang perlu kita ditekankan di sini bahwa sebagai orang Kristen, Alkitab mengajarkan kita bahwa kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Jadi, anak-anak, itu yang menjadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pahami. Dan bukan saja kalian dengar saat ini, tetapi bagaimana hasil belajar kita saat ini, hasil belajar yang kalian sudah dengarkan dari penjelasan Ibu, dapat kalian tanamkan, dapat kalian pahami, dan dapat kalian praktekkan. Sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dan di sini ada kalimat-kalimat, ada satu pesan dari Ibu yang akan memotivasi kalian bahwa menjadi pribadi yang semakin bertumbuh menuju kedewasaan. Ibu mau ingatkan bahwa jangan pernah jadikan kata-kata kritikan orang yang menjatuhkan kalian itu membuat kalian berhenti untuk bermimpi. Ingat, anak-anak Tuhan yang menuju ke kedewasaan yang benar, dia tidak akan mampu diombang-ambingkan hanya dengan kata-kata atau kritikan-kritikan yang menjatuhkan dari orang lain. Jadi kalau kamu punya mimpi, kalau kamu punya cita-cita yang ingin kamu capai, fokuslah pada cita-citamu itu dan ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Demikian motivasi dari Ibu, dan materi yang Ibu sampaikan hari ini kiranya senantiasa dapat kalian pahami, dapat kalian pergunakan di dalam praktek kehidupan kalian sehari-hari, dan semoga kita menjadi pribadi yang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Demikian materi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.